yang berani untuk membaca Al-Quran di hadapan Ka'bah, maka tidak berpikir satu atau dua atau tiga, tidak. Ibnu Mas'ud langsung mengatakan, Ana yang akan membacakan Al-Quran dengan jahar di hadapan Ka'bah. Kemudian sahabat tadi mengatakan, jadi Ibnu Mas'ud ini ketika mengatakan demikian tidak digubris. Karena apabila Ibnu Mas'ud melakukannya, maka akan segera apa? Segera dipukuli atau disiksa oleh orang-orang Quraisy. Karena antum apabila hidup di zaman itu, hanya orang terpandang saja yang mendapatkan jaminan dari keluarganya. Hanya orang terpandang. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq. Dijamin. Karena apa? Terpandang di kalangan orang Quraisy. Kemudian Utsman sama. Ada yang menjamin karena keluarganya terpandang. Dan yang lainnya. Tetapi kalau Ibnu Mas'ud tidak. Tetapi apa? Ibnu Mas'ud tidak. Sampai 3 kali. Kemudian apa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu membacakan Al-Quran dengan jahar. Kemudian betul. Apa yang ditakuti oleh sahabat yang lainnya betul. Ibnu Mas'ud babak belur, ya kawan. Ibnu Mas'ud babak belur. Karena apa? Disiksa oleh mereka. Maka mereka mengatakan, hal inilah yang aku takutkan, wahai Ibnu Mas'ud. Hal inilah yang aku takutkan, wahai Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Mas'ud ketika bercucuran darahnya dari wajahnya dan seterusnya, dia mengatakan, andaikan engkau memintaku untuk membaca Al-Quran berapa kali pun, maka sungguh aku akan melakukannya beribu-ribu kali, lebih daripada tadi. Ini keberanian Ibnu Mas'ud. Ini keberanian Ibnu Mas'ud. Apa? Menampakkan syiar. Menampakkan bahwasanya dia bangga. Bahwasanya dia bangga. Menjadi siapa? Menjadi muslim. Antum bangga menjadi muslim? Bangga? Nah, kita tanya sekarang. Betul bangga? Nah. Betul? Nah, anak nanya. Ketika bagaimana antum bertemu dengan sahabat, dengan teman? Apakah ketika kita mengakhiri nama teman dengan kalimat seperti bagaimana para salaf terdahulu mengakhirinya? Contoh, ya akhi. Gimana? Kalau apa kabar biasa. Gimana? Barakallahu fiik, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Antum gitu seperti itu? Antum seperti itu? Berarti antum belum merasa bangga. Ketika bagaimana antum bertemu dengan teman, salam, betul? Antum salam apa kabar langsung? Apa good morning? Apa yang lainnya? Hah? Salam? Sekarang anak-anaknya, kalau sholat, seorang muslim itu mengangkat celananya melebihi celananya di atas mata kaki. Antum malu tidak memakai celana seperti ini? Lihat. Malu tidak? Malu tidak? Malu tidak? Malu tidak? Berarti kalau yang merasa bangga besok tidak ada yang isbal lagi. Nah, antum bangga? Bangga. Ibnu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika di syakaratul maut, ketika kapan? Ketika syakaratul maut, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dijenguk oleh seorang pemuda. Dijenguk sama siapa? Seorang pemuda.
Maka beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, irfa, irfa, irfa. Maksudnya angkat, angkat apa? Izarnya, angkat izarnya, angkat izarnya. Perkataan siapa ini? Umar bin Khattab. Rasulullah isbal apa tidak? Rasulullah isbal apa tidak? Hah? Nah, sekarang jadi pertanyaan, kita mencontoh siapa kalau isbal? Nah, kita lanjutkan. Kembali ke sini. Allah Subhanahu wa taala sebelum menunjukkan bagaimana kaum muslimin itu harus berakhlak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi, memberikan jaminan, memberikan apa? Memberikan jaminan, rekomendasi, tazkiyah seperti yang tadi kepada Rasulullah SAW. Dan banyak sekali ya kawan. Seperti yang tadi, ya, ayat apa yang tadi? Ma darra sahibukum wa ma ghawa. Ma darra sahibukum wa ma ghawa. Jaminan. Jaminan ayat ini sebagai jaminan bahwasanya akal Rasulullah SAW itu tidak melenceng. Akal Rasulullah SAW tidak apa? Tidak sesat. Akal Rasulullah SAW itu lurus. Patutkah kita mengikuti orang-orang yang akalnya melenceng? Tidak, betul. Sebelum kita memberikan contoh akhlak Rasulullah SAW, yang tadi apa tadi? Ma darra sahibukum wa ma ghawa. Kemudian tazkiyah yang selanjutnya, 15 menit lagi, afwan ya, kita ngebut nih, dikit. Terlalu singkat memang. Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah dalam kejujuran Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiada yang ucapkan itu Al-Qur'an menurut kemauan hawa nafsunya, tidak. Jadi Rasulullah SAW apa yang diucapkannya kejujuran, tidak berdusta. Lisan Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari kebohongan. Maka apabila ada orang yang menuduh kepada Rasulullah SAW berdusta, atau contoh Rasulullah SAW menyembunyikan firman Allah, menyembunyikan 2/3 Al-Quran yang hanya disampaikan hanya berapa? 1/3 Al-Quran saja, maka ini dia telah menuduh Rasulullah SAW apa? Bohong. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi bahwasanya Rasulullah jujur. Rasulullah apa? Jujur. Coba, adakah yang hari ini berbohong di antara kita? Adakah hari ini yang berbohong di antara kita? Ada? Ada? Nah, anak nanya, antum mencontoh siapa kalau bohong? Hah? Coba, ada enggak yang ngaku seperti ini? Antum tadi makan pisang berapa? 1 apa 2? 1 apa 2? 1 apa 2? Hah? Atau hati-hati, misalnya ke Maksof, ya, ngambil permennya 1 ngakunya, ngambil permennya 2 ngakunya, ya, jadi hati-hati. Jadi kita bertanya kepada kita, kalau kita berbohong, meniru siapa? Meniru siapa? Hah? Coba anak nanya, berikan kapan setan bohong? Coba siapa yang bisa memberikan contoh kapan setan bohong dengan dalil? Kan antum tadi, siapa tadi yang setan? Antum. Apa tadi dalilnya? Hah? Dengan dalil. Dengan dalil. Hah? Dalilnya apa? Dalilnya apa?
Ah? Tentang masalah apa? Syajarah. Syajarah yang memberikan pohon terlarang di surga itu dengan khuldi. Pohon kekekalan siapa? Siapa itu? Iblis. Iblis itu siapa? Jin. Iblis itu kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Jadi iblis itu siapa? Dari golongan jin. Setan itu sifatnya. Ya, setan itu sifatnya. Iblis itu rajanya setan berarti ya. Nah, kita lanjut. Ngebut sedikit ya. 10 menit lagi. Masya Allah ini anak. Kemudian, ikhwan, rekomendasi yang selanjutnya, yakni Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut nama Rasulullah SAW, meninggikan nama Rasulullah SAW, meninggikan nama Rasulullah SAW, tidak ke nabi yang lainnya. Maksudnya tidak seperti ke nabi yang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, alam nashrah laka sadrak, wa wada'na anka wizrak, alladhi anqadha dhahrak, wa rafa'na laka dhikrak. Di kalimat wa rafa'na laka dzikrak, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut apa? Nama Rasulullah SAW. Salah satu contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggikan nama Rasulullah SAW dengan apa? Adzan. Dalam kalimat adzan ada ucapan apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian apa lagi? Iqamah. Kemudian apa lagi? Salawat. Ya kan? Apakah salawat dalam salat atau salawat ketika bagaimana seorang dianjurkan ketika di akhir doa? Kajian Islam